Babat Alas Wonomarto, kisah Pandawa mendirikan dan membangun kerajaan Amarta. Lakon Babat Alas Wonomarto adalah sebuah cerita dalam pewayangan yang mengisahkan tentang perjuangan Pandawa dalam mendirikan dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu dengan cara membuka hutan atau babat alas. Singkat cerita, setelah selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga Kurawa, yang dipaparkan dalam lakon Bale Sigolo-golo, atas tipu daya Patih Sengkuni, Pandawa diberi bagian wilayah yang masih masuk dalam wilayah kerajaan Hastinapura, yaitu hutan Mertani atau Alas Mertani, yang kemudian dikenal sebagai Alas Wonomarto. Di balik diberikannya Alas Wonomarto kepada Pandawa itu, bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Sengkuni sang pemilik ide busuk tersebut, berharap bahwa Pandawa akan mati saat babat Alas Wonomarto, karena Alas Wonomarto adalah hutan belantara yang sangat angker yang dihuni oleh jin dan siluman. Tipu daya dan muslihat busuk serta hasutan dari seorang patih bernama Sengkuni atau Haryo Suman, menjadi sebab terusirnya Pandawa dari kerajaan Hastinapura, yang sebenarnya kerajaan itu adalah milik keluarga Pandawa. Pandawa pun akhirnya pergi menuju Alas Wonomarto, untuk memulai perjuangannya babat alas guna mendirikan dan membangun kerajaan baru. Di kelak kemudian hari, kerajaan baru itu terkenal dengan nama Kerajaan Amarta dengan rajanya yaitu Puntadewa, yang bergelar Prabu Yudhistira. Kerajaan Amarta menjadi kerajaan yang gemar ripah Lo Jinawi atau kerajaan yang wilayahnya luas, tenteram, damai, subur dan makmur. Kembali ke Harjuna yang tengah dalam perjalanannya menuju Alas Wonomarto. Sebelum sampai di Alas Wonomarto, Harjuna dihadang oleh Resi Wilawuk, jin raksasa dari pertapaan Princendani, seorang resi yang dapat berubah wujud menjadi seekor naga yang mempunyai sepasang sayap yang lebar dan kuat. Resi Wilawuk meminta Harjuna agar ikut bersamanya pergi ke pertapaannya, yaitu pertapaan Princendani. Harjuna pun menuruti permintaan Resi Wilawuk. Harjuna lantas naik ke atas punggung naga Wilawuk dan terbang menuju pertapaan Princendani. Sesampainya di pertapaan Princendani, Harjuna diperkenalkan dengan puterinya bernama Dewi Jimambang, perempuan yang sangat cantik jelita bak bidadari dari kahyangan. Harjuna dan Dewi Jimambang saling jatuh cinta dan akhirnya dinikahkan oleh Resi Wilawuk. Selesai pernikahan, Resi Wilawuk memberi sebuah cupu berisi minyak jayengkaton, yang berkhasiat bahwa barang siapa yang mengoleskan minyak jayengkaton pada kedua matanya, maka akan bisa melihat alam makhluk halus, bisa melihat segala jin dan kerajaannya. Selain itu Resi Wilawuk juga menghadiahi Harjuna berupa pusaka Jala Sutra Kencana. Harjuna pun segera berpamitan untuk pergi ke Alas Wonomarto, dan untuk mempercepat perjalanan Harjuna ke Alas Wonomarto, Resi Wilawuk juga memberikan kuda Ciptawilaha dan cambuk Kiai Pamuk. Perjuangan para Pandawa dalam babat Alas Wonomarto bukanlah perjuangan yang ringan. Mereka harus menghadapi perlawanan dari para prajurit jin Alas Wonomarto yang dipimpin oleh Yudhistira, Dananjaya, Suparta, Sapu Jagat, dan Sapu Lebu, serta Danduwacana. Pada permulaan babat Alas Wonomarto, Bima, Nakula dan Sadewa mampu mengalahkan prajurit jin penghuni Alas Wonomarto. Namun, saat menghadapi Dananjaya, mereka tumbang karena dijerat dengan Jala Sutra Emas. Akhirnya Bima, Nakula dan Sadewa dipenjara di kerajaan Mertani, tapi kemudian bisa dibebaskan oleh Harjuna. Agar bisa melihat jin dan kerajaannya, Harjuna lantas mengolesi mata Bima, Nakula, dan Sadewa dengan minyak jayengkaton, sehingga para Pandawa dapat membuka tabir rahasia Alas Wonomarto, yang pada akhirnya para prajurit dan kerajaan jin itu pun dapat ditaklukkan. Danduwacana sendiri dikalahkan oleh Bima, lalu raganya pun menyatu dalam tubuh Bima setelah menyerahkan negara Jodipati.
kemudian Harjuna mampu mengalahkan Dananjaya dan menyerahkan negara Madukara. Demikian pula dengan Detya Sapuangin, yang dikalahkan oleh Harjuna, menjelma menjadi Ajian Harjuna. Berkat ajian tersebut, Harjuna dapat berlari secepat angin. Di sisi lain, Detya Sapujagat dan Detya Sapulebu dikalahkan oleh Nakula dan Sadewa, masing-masing pun menyerahkan negara Sawo Jajar dan Bawenatalun. Kerajaan siluman alas Wonomarto yang semula tidak terlihat, semenjak ditaklukkan oleh Pandawa, kerajaan siluman itu dapat terlihat dengan pandangan mata biasa. Sementara itu, Prabu Yudhistira, Raja Indraprasta, salah satu sosok jin penguasa alas Wonomarto itu, manunggal ke dalam tubuh Puntadewa, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Prabu Yudhistira, yang telah memberinya kerajaan dan istana. Maka Puntadewa setelah menjadi Raja Indraprasta, kemudian mengubah namanya menjadi Yudhistira, serta merubah nama kerajaan Indraprasta menjadi Kerajaan Amarta.